Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah kabar baik. Antum sehat? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Ustaz, boleh minta waktunya sebentar enggak? Enggak, silakan, enggak apa-apa. Sambil nunggu buka ya? Iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu dalam program Ngabuburit bareng Ustadz, dan alhamdulillahnya kita saat ini sudah bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah LC MHI Hafizahullahu taala. Ustadz, sambil nunggu buka puasa ya. Oke, monggo silakan. Ustadz lagi baca kitab apa? Kebetulan kitab Majmu'atu Rasailit Taujihat Al-Islamiyah karangan Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Masya Allah, itu tentang apa Ustadz? Tentang banyak hal mas, karena kan namanya Rosail. Jadi kumpulan risalah-risalah yang banyak tentang akidah, tentang apa itu firqatun najiyah, tentang masalah doa. Banyak hal yang namanya saja Rosail. Berarti kumpulan risalah-risalah dan bimbingan untuk masyarakat Islami. Masya Allah. Doa ya Ustadz. Oh iya Ustadz, ini kan di bulan Ramadan ini Ustadz, itu kan banyak orang yang bilang bulan Ramadan itu kita harus banyak-banyak berdoa Ustadz. Nah, apakah ada korelasi Ustadz antara bulan Ramadan dan juga berdoa Ustadz? Iya. Ramadan korelasinya sangat kuat dengan doa. Bahkan ada yang mengatakan Ramadan syahrud doa. Ya, bulan Ramadan adalah bulan kita harus banyak-banyak berdoa. Bukan berarti di bulan lain tidak berdoa, tapi Ramadan harus lebih banyak berdoa. Ya, bukankah kita ingat salah satu doa yang mustajabah adalah doanya orang berpuasa? Salatsu da'awat mustajabat, ada 3 doa orang, ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, yang mustajabah. Di antaranya kan da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Nah, disebutkan di sini berpuasa dengan doa, dengan dikabulkannya doa itu kan menunjukkan ada korelasi antara orang berpuasa dengan dikabulkannya doa, terutama bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan itu kan terkumpul pada Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 187. Semuanya itu berbicara tentang Ramadan, tetapi di tengah-tengahnya berbicara dengan doa. Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat doa di sela-sela ayat Ramadan. Coba 183 berbicara tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya orang beriman harus berpuasa. Kemudian 184 yaitu orang-orang yang tidak bisa berpuasa karena ada udzur, maka disuruh ganti di hari lain. Ya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang safar boleh diganti di hari lain. Kemudian 185 Allah berbicara tentang Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi 183 tentang Ramadan, 184 masih tentang Ramadan, 185 masih tentang Ramadan. Anehnya 186 tidak tentang Ramadan, tapi tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku ini dekat, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan doa. Itu Allah letakkan pada surat Al-Baqarah 186. Nah, setelah itu 187 Allah kembali lagi berbicara tentang Ramadan. Ya ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di malam hari bulan Ramadan intinya boleh berhubungan badan. Jadi kalau kesimpulannya ya 183 Ramadan, 184 Ramadan, 185 Ramadan, 186 doa, 187 Ramadan lagi. Nah, jadi sini bisa disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat tentang berdoa di sela-sela ayat-ayat tentang Ramadan. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan ke kita bahwa ini adalah bulannya kaum muslimin untuk memperbanyak berdoa. Sampai-sampai ayatnya ditaruh di masalah tentang Ramadan.
Berarti kita harus banyak-banyak berdoa. Apalagi antum sudah sering dengar sejak kecil kan, kalau waktunya bulan Ramadan pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka artinya apa? Doa-doa ini mudah diangkat ke langit, ya, dan yang di langit diturunkan ke bawah. Ijabah doa, rahmat, ampunan. Jadi Allah membuka penghalang antara hamba dengan dirinya dalam berdoa. Allah kabulkan doanya, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi korelasinya sangat kuat sekali. Masya Allah ya Ustaz. Berarti isinya di Al-Quran itu juga ada tentang Ramadan dan juga diselipkan tentang doa itu ya Ustaz. Nah Ustaz, kalau begitu bagaimana Ustaz fungsinya dari sebuah doa itu Ustaz? Doa ini banyak manfaatnya Mas, luar biasa. Bahkan saking pentingnya seorang hamba ini berdoa, sampai-sampai Allah itu mengancam kalau kita nggak mau berdoa. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa, minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sebelum saya jawab tentang faedah doa tadi, coba antum lihat, kalau ada orang kaya nih, orang kaya di dunia, setiap hari dimintai. Ada orang kaya setiap hari ada pengemis datang ke rumahnya selalu minta terus, atau membawa proposal yang sama, terus-terusan orang itu aja. Meskipun orang itu kaya, lama-lama kan malas Mas ya. Ini kok minta terus orang-orang ini. Sudah dikasih besok datang lagi, dikasih datang lagi. Lama-lama orang kaya itu kalau dimintai terus ya malas lama-lama. Lama-lama nggak respon, ya kan? Itu berbeda dengan Allah. Itulah bedanya kayanya Allah dengan kekayaannya manusia. Sak suge-suge ini menungso, nek bendino dijalui, suwe-suwe ya bosen. Kalau Allah tidak. Allah itu justru kita harus terus minta kepadanya. Dan justru Allah itu murka kalau kita tidak minta kepadanya. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Apa sih fungsi atau keistimewaan atau faedah dalam berdoa itu? Yang pertama, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dengan sendirinya adalah ibadah. Dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita berdoa saja itu sudah dicatat oleh malaikat sebagai pahala. Karena berdoa itu sendiri adalah ibadah. Kemudian adapun masalah faedah dalam berdoa dikumpulkan dalam sebuah hadis yang luar biasa, harus diketahui oleh kita semuanya. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihdatsalath." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah selama dia tidak melakukan dosa kedzaliman, selama dirinya tidak memutus silaturahim, terus mau berdoa, pasti Allah beri salah satu di antara 3 kemungkinan. Gak mungkin gak dapat sama sekali. Pasti dapat salah satu. Kemungkinan yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah kabulkan doanya. Ya Allah, aku minta kaya, dikasih Allah. Langsung kaya. Ya Allah, aku minta jodoh yang baik, langsung dikasih sama Allah. Ya Allah, aku ingin sembuh, langsung dikasih sembuh sama Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Allah langsung mengijabai doa dia. Langsung diijabai oleh Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Allah tidak langsung mengabulkannya. Tetapi yang nomor 2 adalah an yaddakhira lahu yaumal qiyamah. Yani an yaddakhiraha lahu yaumal qiyamah. Allah sengaja simpan doanya orang tadi untuk kebaikannya di hari kiamat. Memang tidak langsung dikabulkan di dunia, tapi Allah simpan ini doa untuk kebaikan orang ini di akhirat kelak. Itu kemungkinan yang nomor 2. Kemungkinan yang nomor 3 tidak langsung dikabulkan, tidak disimpan untuk akhirat kita, tapi kemungkinan yang nomor 3 tadi adalah Allah jadikan doa tadi untuk menghindarkan diri kita dari mara bahaya yang semisalnya. Makanya ada orang itu kan berdoa gak dikabulkan. Belum lama gak dikabulkan Allah, tapi orangnya sehat walafiat, tidak tertimpa kecelakaan, rumah tangganya ayam tentrem. Nah, bisa jadi doa ini dirupakan Allah dalam bentuk lain. Itu menghindarkan rumah tangga kita dari mara bahaya, kejelekan dan seterusnya. Jadi tidak ada ceritanya orang berdoa rugi, itu nggak ada. Karena berdoa itu pasti untung. Cuma 3 pilihannya tadi itu. Langsung dikabulkan, atau disimpan di akhirat, atau digunakan untuk mengalihkan kerusakan atau mara bahaya dari dirinya. Jadi tidak ada orang berdoa yang rugi, pasti untung. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah ya Ustadz. Berarti doa itu harus banyak-banyak berdoa ya Ustadz, apalagi di bulan Ramadan ya Ustadz. Oh iya Ustadz,
berdoa itu kan pasti ada adabnya Ustadz. Nah, adab-adab dalam berdoa itu seperti apa Ustadz? Ya, kalau ada berdoa nggak harus bulan Ramadan, tetapi umum ya. Ramadan juga harus pakai adab, di luar Ramadan juga harus pakai adab, sama-sama pakai adab. Pertama, adab dalam berdoa harus ikhlas. Ini inti ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi satu ikhlas, minta harus ikhlas kepada Allah, enggak boleh pakai hal-hal yang negatif, yang perantara manusia yang sudah mati, enggak usah. Harus ikhlas minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah nih, aku akan kabulkan doamu. Jadi adab yang pertama harus ikhlas. Kemudian yang kedua, diusahakan orang itu dalam keadaan suci. Meskipun ini bukan syarat. Artinya wanita haid tetap boleh berdoa. Kita mungkin sudah batal wudunya, tetap boleh berdoa. Ya karena ini bukan syarat. Tetapi adabnya yang nomor dua, hendaklah kalau kita berdoa itu dalam keadaan tohir, dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan kita ini bersih. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta orang yang taubat dan orang yang suka mensucikan dirinya. Ya, jadi itu yang nomor dua, dalam keadaan suci. Yang nomor tiga, hendaklah kita menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana Rasulullah dalam banyak riwayat kalau berdoa menghadap kiblat. Ketika di Masy'aril Haram, ketika di Sofa, ketika di Mina, itu Rasulullah ketika berdoa menghadap ke arah kiblat. Ini jadi makanya kita harus usahakan menghadap ke arah kiblat. Itu yang nomor tiga. Kemudian nomor empat, kita mulai doa itu dengan memuji Allah. Alhamdulillah, itu minimalis itulah alhamdulillah. Atau hamdan lillah, wa syukru lillah misalnya. Setelah memuji Allah, terus kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersolawat karena Rasulullah mengatakan, kullu du'ain mahjub hatta yusalla alayya. Setiap doa akan terhalang sampai dibaca solawat kepadaku, kata Rasulullah. Nah ini ya, jadi itu yang nomor berapa tadi saya lupa juga. Ya, intinya aja runutannya ya. Setelah memuji Allah, terus kita bersolawat kepada Rasulullah. Setelah itu kita beristighfar yang banyak, mengakui dosa dulu. Seperti doanya Nabi Yunus itu kan mengakui dosa dulu. Nabi Adam ya Rabbana dzulamna anfusana, ya mengakui dosa. Jadi mengakui dosa. Rabbana dzulamna anfusana. Terus setelah mengakui dosa, kita baru berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk diri kita dulu. Jangan orang lain dulu. Berdoa itu untuk diri kita dulu. Makanya kan di antara doa yang diajarkan Allahumma gfirli waliwa lidaya. Ya Allah ampunilah dosaku dulu, kita dulu kan. Terus wali walidaya baru orang lain, kedua orang tua kita. Jadi berdoa untuk kita dulu. Kemudian setelah itu baru orang lain. Tapi sebelumnya angkat tangan ya. Angkat tangan tadi sebelum doa tadi angkat tangan dulu. Karena memang kita disunahkan untuk mengangkat tangan kecuali di tempat-tempat yang Nabi tidak mengangkat tangan. Seperti setelah salam itu Rasulullah nggak langsung angkat tangan, tapi beliau zikir dulu, ya. Dan memang sunahnya mengangkat tangan. Ya, kemudian setelah itu doa yang sebaik mungkin, ya, sekhusyuk mungkin, doalah yang baik-baik. Ya seperti itu. Kemudian ditutup dengan alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu secara umum ya seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti kalau tadi kan Ustadz Fadlan bilang kalau berdoa itu harus ikhlas. Nah, kalau berdoa dalam kondisi terpaksa itu seperti apa Ustadz? Ya nggak boleh berdoa dalam kondisi terpaksa, nggak boleh, karena seorang itu berdoa harus dengan menautkan hati kepada Allah. Ya harus. Misalnya ada anak kecil dimarahi sama orang tuanya, ayo kamu berdoa sana. Dia berdoa tapi sambil terpaksa. Kemudian hatinya nggak terpaut dengan Allah, ya tidak boleh. Karena salah satu yang menyebabkan doa itu gampang dikabulkan adalah tertautnya hati seorang hamba kepada Allah. Semakin tertaut hatinya hamba kepada Allah, semakin mudah dikabulkan doanya. Jadi nggak boleh, jangan terpaksa berdoa itu. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, berarti berdoa itu harus ikhlas ya Ustadz, yang penting itu ya Ustadz. Nah Ustadz, pasti semua orang itu mau Ustadz kalau doanya itu diijabahi. Bahkan orang-orang tertentu itu ada yang memakai waktu. Ada waktu di mana orang-orang itu berdoa khusus gitu. Nah Ustadz, dalam berdoa apakah ada waktu khusus Ustadz untuk diijabahi Ustadz doanya?
Tidak ada waktu khusus dalam berdoa, dalam artian waktu manapun baik untuk berdoa. Cuma maksudnya khusus ini yang lebih istimewa dari yang lain. Kalau itu ya ada. Ya, jadi ada waktu-waktu istimewa, waktu-waktu yang di situ mustajabah. Artinya kalau berdoa nggak harus di waktu khusus itu. Tapi memang ada waktu khusus yang mana waktu khusus itu semakin kita dimudahkan untuk dikabulkan. Apa saja waktu-waktu mustajabah itu? Yang pertama pada malam hari. Terutama sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna kulla layla ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jam 2 atau jam setengah 3 sampai subuh itu waktu yang paling mustajabah. Ketika sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan 3 hal. Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa agar aku mengabulkan doanya. Man yastaghfiruni aghfir lahu. Siapa yang memohon ampunan aku ampuni. Kemudian wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta aku kasih. Jadi pada sepertiga malam terakhir itu Allah menawarkan ke kita 3 hal. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang minta man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta aku kasih. Dan siapa yang minta ampunan aku ampuni. Itu tidak ada kecuali di sepertiga malam terakhir. Yang pertama. Yang kedua, termasuk waktu yang mustajabah adalah berdoa ketika mendapat musibah, maka berdoa dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Nah, itu doa kata Nabi, siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka Allah akan kabulkan doanya. Nah, ini yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 berdoa ketika antara adzan dan iqamah. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah mengatakan ad-da'watu bainal adzani wal iqamah la turad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang nomor 4 ad-da'watu ad-du'a'u ingda sujud, berdoa ketika sujud. Ya, ini nomor berapa tadi? Nomor 4. Ya, nomor 4 berdoa ketika sujud. Rasulullah mengatakan ma min muslimin aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Fa'aktiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ketika sujud banyak-banyak berdoa. Apalagi antara doa adzan dan iqamah. Kita sholat sunnah, sujud di situ. Kita menggabungkan 2 waktu. Waktu ketika sujud plus waktu ketika antara adzan dan iqamah. Kemudian yang nomor 5, berdoa pada hari Jumat. Ya, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiqu wa rajulun muslimun yatullah fiha illa a'tallahu biha. Illa istajaballahu lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam hari Jumat itu ada saat seandainya ada orang yang berdoa kebetulan sesuai dengan saat itu, Allah kabulkan doanya. Lah, saat itu dirojehkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saat atau sejam atau kurang lebih sesaat itu yang mustajabah itu maksudnya adalah ba'da sholati al-asri, yaitu setelah sholat asr. Jadi hari Jumat secara keseluruhan, malam Jumat dan hari Jumat itu waktu yang mustajabah. Ya, dan yang dirojihkan lagi oleh para ulama, waktu yang mustajabah itu di hari Jumat adalah setelah sholat sholat asar. Kemudian yang nomor 6 termasuk doa yang mustajabah juga adalah ad-du'a ingda siyahid tiyakati. Ingda sima siyahid tiyakati, berdoa ketika mendengar kokokan ayam jantan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sami'tum siyahat tiyahati fas'alullaha min fadlihi. Ya, fa innaha ra'at malakan. Apabila kamu mendengarkan kokokan ayam jantan, maka mintalah karunia dari Allah. Karena sungguhnya ayam jantan itu mendengarkan malaikat atau melihat malaikat turun dari langit. Wa idza sami'tum nahiqal himar, tapi kalau kalian mendengarkan ringkikan keledai, fata'awwadzu billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah dari setan karena sungguhnya keledai itu melihat setan. Itu ya. Kemudian yang nomor 7 ad-du'a ingda nuzulil matar, berdoa ketika turun hujan.
Makanya Rasulullah kalau turun hujan kan ngajari kita doa. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat, hujan yang membawa kebaikan. Kemudian di antara doa yang selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 7? 7, sekarang 8. Sekarang 8 ya. Tugas sampai ingat-ingat nomornya. Nomor 8 ya? Iya Ustaz. Nomor 8 ini termasuk doa yang mustajabah. Rasulullah mengatakan ya salatu da'awat mustajabat. Jadi nomor 8 ada 3, 8A, 8B, 8C. Sebabnya ya. Ya. Salatu da'awat mustajabat, ada 3 doa yang Allah kabulkan. Da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Berarti puasa sendiri itu termasuk waktu yang mustajabah. Wa da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang bepergian jauh. Makanya kalau kita musafir plus puasa, nah itu harus banyak-banyak doa itu. Ya. Kemudian ya yang terakhir adalah ini yang doa mustajabah juga ini. Itu juga dicantumkan dalam kitab ini Mas. Dalam kitab Rasail at-Taujihat al-Islamiyah karangan Syekh Jamil Zainu dibahas panjang lebar itu. Di antara doa yang mustajabah adalah doanya seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuannya. Mendoakan muslim secara rahasia. Ya. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain tanpa sepengetahuannya dengan doa kebaikan, maka malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Ya, malaikat mengatakan amin kullama da'a li akhihi bi khair. Setiap orang itu mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat mengatakan amin, semoga dikabulkan walaka bimithlin, dan kamu pun mendapatkan yang sama seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Jadi ulama salaf dulu itu Mas, kalau pengen sesuatu, itu caranya itu dia gunakan sesuatu tadi dia minta untuk saudaranya. Jadi saling mendoakan gitu ya Ustaz. Jadi kalau misalnya dulu ada orang pengen sesuatu, maka dia dalam doanya itu ya Allah berikanlah sesuatu itu kepada saudaraku. Supaya malaikat mengatakan amin dan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Makanya jare wong Jawa biyen, wong niku nek rukun itu rezekine jembar. Itu sebenarnya ada dalilnya itu. Wong nek rukun, saling berteman, rezekinya itu luas. Karena itu tadi, saling mendoakan. Tapi enggak usah disampaikan, tadi malam awakmu tak dongakno. Enggak usah ngono. Wis rahasia wae. Supaya malaikat mengatakan amin dan kamu pun mendapatkan hal yang sama. Sudah nikah belum? Belum Ustaz. Berarti antum harus doakan saya. Saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Guyon Mas. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita di antara doa yang mustajab adalah kita doakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Supaya malaikat mengatakan amin, kamu pun mendapatkan hal yang sama. Itu di antaranya dan mungkin masih banyak lagi. Masya Allah ya Ustaz. Berarti waktu-waktu diijabahkan doa itu banyak sekali. Banyak, itu pun nggak semuanya. Ada yang doa sebelum salam. Ya. Tadi belum saya sebutkan kan? Iya. Ya, dan masih banyak lagi. Masya Allah ya. Terus itu Ustaz, kalau misal kita berdoa Ustaz, apakah ada doa-doa tertentu Ustaz yang bisa kita doakan itu khusus di bulan Ramadan Ustaz, yang bisa kita amalkan doanya? Iya, doa setiap hari. Di bulan Ramadan kita zikir pagi dan petang. Subuh hari setelah subuh kita baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya doa-doa yang lain umum ya. Ya Allah berikan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau sebelum Ramadan kita doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami ke Ramadan. Tapi ini kan sudah sampai Ramadan ini. Maka kita minta tolong kepada Allah untuk bisa mengisi Ramadan dengan sebaiknya. Kita baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolonglah aku ya Allah agar aku selalu zikir kepadamu, mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan agar aku membagusi ibadahku kepadamu, terutama di bulan Ramadan. Mendoakan orang tua, semua doa kebaikan ya doakan di bulan Ramadan itu. Berarti secara umum ya Ustaz doanya, dan nggak ada doa-doa khusus ya Ustaz? Setahu saya begitu ya, seumum lah, yang baik-baik ya dipakai di Ramadan. Masya Allah ya Ustaz. Oh iya Ustaz, gini Ustaz, kan ada beberapa orang, bahkan mungkin sebagian orang Ustaz, itu kan masih belum bisa menghafalkan doa atau belum bisa berbahasa Arab Ustaz doanya. Jadi menggunakan daerah masing-masing. Misal menggunakan
bahasa Jawa Ustaz. Misal Gusti paringi kula sabar. Itu apakah bisa didengar dan juga dikabulkan Ustaz? Iya. Allah Subhanahu wa taala yasma wa yafham jami'al lughat. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan memahami semua bahasa. Ya, jadi memang kalau bisa kita pakai bahasa Arab dan kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, diajarkan Allah di Al-Qur'an, diajarkan Nabi di hadis. Tetapi tidak apa-apa, namanya orang kan beda-beda. Ada orang petani, ada karyawan nggak pernah belajar misalnya dan belum punya ilmu, ya nggak apa-apa dia doa sebisa dia. Ya, misalnya berdoa minta diampuni Allah, ya Allah kula nyuwun pangapunten, pangapura saking panjenengan, tidak apa-apa. Ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat. Misalnya kan nggak bisa, kalau bisa Arabnya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan ya Allah ilmu ingkang bermanfaat, rezeki ingkang barokah, lan amal ingkang diterima, ya ditampi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak masalah, doa apapun boleh. Tapi tadi saya tertarik dengan ucapan jenengan, ya Allah ya Gusti Allah kula nyuwun sabar. Panjenengan paringi kula sabar. Kalau sampean tidak dikasih musibah, jangan pakai doa itu. Ya, kalau sampean lagi dalam kondisi tidak dapat musibah, jangan berdoa dengan doa itu. Karena kalau minta sabar, berarti sampean akan diuji. Paham maksudnya ya? Karena kalau kita minta sabar, ya, namanya sabar kan kalau diuji. Nah, makanya kita kalau dalam kondisi normal nggak usah kita minta seperti itu. Minta aja Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah kena musibah, maka boleh kita seperti tadi. Ya Allah berikan aku kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Jadi intinya boleh pakai bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia ya bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa ya bahasa Madura ya nggak apa-apa. Kabeh boleh semua. Jadi nggak terbatas ya Ustaz. Pakai bahasa apapun bisa. Masya Allah ya Ustaz. Berarti di bulan Ramadan ini tentunya kita harus banyak berdoa dan juga saling mendoakan ya Ustaz. Terutama waktu-waktu yang diijabahi itu ya Ustaz untuk doanya. Masya Allah. Masya Allah ya Ustaz. Walaupun cuma sebentar bincangnya tapi nggak kerasa banyak sekali Ustaz ilmu dan juga manfaatnya. Sebentar lagi juga berbuka ini. Iya Ustaz. Masya Allah. Dan juga jazakumullah khairan Ustaz, sudah meluangkan waktunya. Ana juga udah tanya-tanya kan nggak enak juga Ustaz, mungkin mau kemana atau kemana. Masya Allah. Dan juga semoga Allah memudahkan kita ya Ustaz untuk berdoa terus di bulan Ramadan ini ya Ustaz. Masya Allah. Dan juga demikian kita sudah berbincang dengan Ustaz Fadlan Fahamsyah tentang Ramadan dan doa, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan doa-doa di bulan Ramadan dan juga mengijabahi doa kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus program Ngabuburit bersama Ustadz yang hadir di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman setiap hari menjelang buka puasa. Dan tetap stay tune di Radio Suara Al-Iman dan juga Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.